Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara semua? Salam sehat, salam damai dalam kasih Kristus. Ya, senang sekali, puji Tuhan, saya mengucap syukur kita bisa kembali di sini. Dan saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karuniamu, kebaikanmu, kemurahanmu. Dan saat ini kami siap mendengar firmanmu, kami merendahkan diri di hadapanmu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi, terutama hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Roh Kudus, Engkau yang memberikan karunia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga kecerdasan, kefasihan dalam berbicara. Dan sembunyikan hambamu ini di balik kuasa salib Kristus, biar nama Tuhan yang hanya ditinggikan, dipermuliakan. Hamba kau beri otoritas wibawa ilahi, agar hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu sepenuhnya, menjadi perpanjangan lidahmu Tuhan, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman akan bertumbuh, berbuah, berdampak, menjadi terang, menjadi garam, mentransformasi, sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapak, kami sepakat berdoa untuk tempat ini, dan kami semua perangkat apapun yang kami gunakan tutup bungkus dengan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami sepakat apapun benteng keakuhan manusia, apapun yang menghalang kuasa-kuasa jahat yang tidak berasal daripada Tuhan dihancurkan saat ini. Terang kasih Tuhan memenuhi ruangan ini, menutup bungkus tempat ini, dan kami semua keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, di minggu kedua ini, tepatnya 13 April, saudara, ya, kita punya tema kekuatan doa yang tidak tertidur. Ayo, coba dibilang ke sebelah kiri kanan, jangan tertidur. Judulnya aja kekuatan doa yang tidak tertidur. Jangan sampai ada yang tertidur. Artinya di awal aja Anda sudah kalah, atau di pertengahan Anda tidur, Anda sudah kalah. Maka melek. Kalau yang kurang tidur katakan, Roh Kudus tolong aku melek. Agar kita pulang bukan hanya jadi pendengar, tetapi terutama jadi pelaku. Karena ada rahasia kekuatan besar dari doa yang tidak tertidur. Saudara, kita mengambil firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus di Taman Getsemani. Lalu Yesus pergi keluar dan menuju Bukit Zaitun seperti biasa. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka. Jadi saya senang firman Tuhan ini kita bacakan beresponsoria saudara, tetapi karena online, jadi saudara ayat yang kedua, saya ayat yang pertama, atau kalau online bisa sama-sama. Kita percaya Alkitab ini adalah kebenaran firman Allah, ya, yaitu firman Allah sendiri yang akan mengubah kehidupan kita dan membuat hidup kita berkemenangan menuju kemenangan. Amin. Ayat yang ke-40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu, lalu ia berlutut dan berdoa. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang dari malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.
Saudara, di sini ayat 45 dan 46 inilah yang menjadi ayat kunci kekuatan doa yang tidak tertidur. Saudara, ini kisah dengan judul di Taman Getsemani. Kita harus membaca Alkitab itu biblikal, maka ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sebelum ayat ini, perikop di Taman Getsemani, Anda bisa melihat ayat Alkitab Anda, itu kisah The Last Supper. Apa itu? Ini makan malam terakhir, makan malam Paskah terakhir Yesus. Dan setelah ayat itu, di Taman Getsemani, disitulah mulai Bukit Golgota, perjalanan salib, mulai dari Yesus ditangkap. Saudara, di Last Supper, Yesus berkumpul, murid-muridnya tidak tahu. Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Baik itu 1 jam lagi, 1 hari lagi, bahkan dia tahu masa depan. Itulah beda Tuhan dengan setan. Setan hanya tahu masa lalu kita dan mengintimidasi kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan, dia maha tahu. Ini Yesus, dia dalam rupa Tuhan yang jadi manusia. Artinya dia mengenakan 2 rupa. 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia artinya dia sama seperti kita. Dia turut merasakan sakit kalau dipukul, lapar, lelah, tetapi dalam kekuasaan ilahinya dia bisa melakukan apapun. Hanya untuk memperdamaikan manusia, dia harus dalam rupa manusia ketika dia harus jadi korban. Saudara, dia sudah mendapat visi, bahkan dari nubuatan kelahirannya sampai kematiannya, semua sudah tergenapi. Yesus sebelum datang ke dunia, dia sudah tahu dia akan disalib. Memang tujuannya untuk disalib. Karena hanya itu jalan perdamaian. Saudara, di Last Supper dia sudah bisa tahu apa yang akan terjadi beberapa jam. Mungkin masih 5 jam. Murid-murid masih sibuk malah mempersoalkan siapa yang terbesar. Yesus sudah mulai, karena dia 100% manusia, dia sudah akan tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah bisa melihat dalam gambarannya penyiksaan-penyiksaan yang harus dia terima tanpa perlawanan. Bukan berarti Tuhan gak bisa melawan, dia bisa. Tetapi dia harus diam seperti anak domba. Bayangkan Yesus juga disebut singa dari Yehuda. Singa yang begitu kuat harus diam, gak boleh melawan. Bukan Yesus gak boleh melawan. Dia sudah tahu nanti kau akan dicabik. Dia sudah mulai tahu dari awal. Dan di Last Supper dia begitu rindu dengan murid-muridnya karena dia tahu ini akan jadi perjamuan makan malam yang terakhir. Sehingga dia mengatakan, inilah darahku, inilah tubuhku. Dan setiap minggu kita, setiap bulan, minggu pertama biasanya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Karena dia sudah mau memberitahu, nanti tubuhku ini harus kau peringati. Aku membiarkan tubuhku dihancurkan agar kau semuanya utuh. Aku membiarkan diriku dilukai agar kau semuanya utuh. Saudara, setelah perjamuan malam, seperti yang kita dengar tadi, dia mengajak murid-muridnya, dia pergi ke Bukit Zaitun seperti biasa. Artinya apa, saudara? Apapun yang terjadi, dia selalu konsisten berdoa. Mau dia dalam keadaan genting, dalam keadaan senang, Yesus konsisten berdoa di Bukit Zaitun. Dan dia meminta murid-muridnya menemani dia. Saudara, ini Getsemani adalah tempat yang paling krusial. Ini tempat ujian sebelum kemenangan. Di sini adalah awal dari kemenangan Kristus. Di sini dia bisa membatalkan mau dia disalibkan atau tidak. Di sini pergumulan kemanusiaannya diuji karena dia harus melepaskan keilahiannya di saat yang bersamaan. Dia berkata di Lukas 22 ayat 44 di Getsemani, saudara, saya bisa menggambarkan dia sangat ketakutan. Ini sering digunakan sebagai ayat kenapa Yesus takut, kenapa Yesus berdoa kalau dia Tuhan.
Anda bisa menjawab karena dia posisi 100% manusia, 100% Tuhan. Dia bukan gak bisa menolak itu. Tapi memang dia yang menyerahkan dirinya untuk disalib mungkin 2 jam lagi atau 1 jam lagi. Dia sudah tahu dia akan seperti anak domba yang akan disembelih. Saudara, dulu penebus dosa adalah anak domba dan kita menyebut Yesus adalah anak domba Allah. Dia sangat ketakutan. Dia sedang juga memberi kita teladan kalau kau ketakutan ini yang kau lakukan. Dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Pada saat itu kalau dia ketakutan, kita lihat di ayat 44. Dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, apa ini? Peluh, keringat. Keringat bisa jadi darah. Ini disebut bahasa medisnya hematotidrosis, saudara. Saya orang kesehatan, itu adalah keadaan yang sangat stres dari seseorang. Dan jarang ada orang yang seperti ini. Saya baru tahu itu sepertinya hanya pada Yesus sama orang-orang yang akan mengalami penyiksaan tinggi. Ya, dia biasa stres sehingga pembuluh darah kapilirnya pecah. Itu secara medis, namanya hematotidrosis. Jadi, kenapa dia stres, saudara? Dia tahu sebentar lagi Yudas muridnya akan membawa para prajurit Romawi dan dia nggak boleh bersuara. Inilah waktunya untuk dia menyerahkan dirinya, disiksa dan disalibkan. Di sini ujian yang pertama, Taman Getsemani. Kalau kita membahas dari bahasa aslinya, Getsemani adalah tempat pergumulan, tempat kita membuat suatu keputusan. Kalau dalam bahasa harfiahnya, Getsemani berasal dari kata bahasa Aram. Getsemani artinya tempat pemerasan. Di sini juga Getsemani adalah tempat pemerasan kehendak kita dengan kehendak Bapa, pergumulan kita, maunya kita atau maunya Tuhan. Disinilah tempat pergumulan Yesus yang paling menentukan dan tempat keputusan yang paling menentukan, dan Yesus akhirnya menang dan mentransformasi rohani. Saudara, dia mengatakan berkali-kali, kalau boleh lalulah cawan ini Tuhan. Apa maksudnya cawan? Cawan itu melambangkan murka Allah. Seluruh dosa dunia akan ditanggungkan kepada Yesus, dan Yesus yang harus menggantikan semua hukuman murka Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi. 2 jam lagi dia akan disiksa. Akan ada cambuk yang bentuknya seperti jarum yang melengkung yang akan mencabik darahnya, yang mencabik dagingnya keluar. Akan ada prajurit-prajurit yang akan tonjok dia, pukul, tendang, olok-olok. Akan ada tombak yang akan menusuk dia, akan ada paku yang akan menusuk dia. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi 2 jam lagi. Dan dia tidak boleh menunjukkan kuasa ilahinya. Diam seperti anak domba. Rasakan semua dosa dunia ditimpakan kepada engkau, karena engkaulah juru selamat dunia. Tetapi yang paling dia takutkan bukan hanya untuk disalib dan disiksa. Ketika kau menanggung seluruh dosa dunia, aku harus meninggalkanmu karena aku maha kudus. Yaitu keterpisahannya dengan Bapa. Itu yang paling menakutkan bagi Yesus. Dia juga sedang memberi kita teladan. Sehingga dia berdoa sampai 3 kali. Doanya yang sama. Saudara, kalau Anda melihat sahabat saudara minta doa yang sama, jangan pernah mengeluh. Istrimu mengatakan doakan saya, mungkin dia mau dioperasi, doakan saya. Dia tadi udah minta doa sama pendeta, sama setiap orang dia minta doa. Bahwa jadi doakan saya. Jangan kau mengeluh, jangan katakan dia kurang iman. Itulah imannya. Justru dia orang yang sangat beriman ketika bilang doakan saya. Karena begitu besarnya kuasa doa. Doa bukan hanya mengubah situasi, tetapi doa sedang mengubah hati kita. Karena itu dibilang berdoalah supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan ke depan kau tidak akan tahu. 5 menit lagi mungkin akan terjadi gempa, mungkin akan terjadi sesuatu, kita tidak tahu.
Makanya dikatakan berdoalah. Yesus berdoa karena dia sudah tahu. Kalau kita tidak tahu, dia sudah tahu. Dia maha tahu dan dia boleh membatalkan. Karena manusianya menjerit, tidak. Saya tidak siap dikoyak-koyak. Dia harus merasakan yang manusia rasakan. Dia nggak bisa, kita bisa bilang, Tuhan kok nggak tahu rasanya jadi manusia. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan kita, Tuhan yang pernah jadi manusia. Supaya dia bisa memberi kita teladan. Ketika kita terjepit, dia sudah melewati itu semua. Dan dia menang. Kunci kemenangan Yesus terjadi di Getsemani sebelum disalib. Kenapa? Karena kekuatan sejatinya lahir ketika dia akhirnya menyerahkan kehendak Bapa yang jadi. Bukan kehendakku. Dia punya kehendak manusia. Dia jujur apa adanya. Kita boleh jujur dengan kelemahan kita. Kita boleh nangis sepuas-puasnya. Tetapi satu hal, kita harus meremukkan diri kita. Tetapi bukan kehendakku Bapa. Kehendakmu lah yang jadi. Itulah yang akan memberi engkau kekuatan ilahi yang sejati. Saudara, dan Yesus akhirnya memilih, Bapa, kalau mungkin jangan disiksa. Jangan ada keterpisahan darimu. Bapa, aku sudah tahu penyiksaan. 30 menit lagi Yudas muridku itu akan membawa para prajurit. Bapa, kalau bisa lalu sampai malaikat pun turun ketika dia berdoa 3 kali. Dan dia kecewa dengan murid-muridnya ketika dia melihat murid-muridnya sedang tidur. Dan dikatakan, tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja? Tidak sanggupkah kau berdoa? Karena Yesus sedang meminta kekuatan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia nggak boleh menunjukkan kuasa ilahinya. Dia hanya boleh diam. Karena dosa semua manusia akan ditimpakan kepada dia. Saudara. Dan dia hanya butuh kekuatan. Dia sedang memberi kita teladan saat engkau juga begitu ada dalam titik krusial, titik genting, titik krisis yang kau lakukan adalah semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ada yang tidak bisa kita ubah, tetapi doa bukan hanya ingin mengubah situasi, namun yang paling sejati, doa lebih dulu mengubah hati kita dan menyerahkan pada Tuhan. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu jadilah. Di mana kita diperas. Getsemani bukan hanya simbol tempat pemerasan minyak zaitun, tetapi itu juga simbol tempat pemerasan dan pergumulan kita, di mana semua gengsi kita, semua kepentingan kita, semua ketidakadilan itu harus kita runtuhkan dan kita memilih, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Setiap kita akan melewati Getsemani kita masing-masing. Yesus punya Getsemani, bukan hanya takut disalib, tetapi dia hancur, harus menanggung dosa dunia, padahal dia tidak berdosa, hanya yang tidak berdosa, dan hanya dia yang bisa menanggung itu. Dan dia harus terpisah dari Bapa saat dia menanggung itu. Dia bisa lari, dia bisa tunjukkan kuasa ilahinya dan membatalkan misi keselamatan itu. Tetapi akhirnya dia menang. Dia katakan, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Demikian juga saudara di Alkitab Yusuf punya Getsemaninya. Ada tempat dia diperas. Dia yang biasanya anak manja, dimanjakan bapaknya. Tetapi ketika dia dibuang oleh saudara kandungnya sendiri ke sumur yang gelap, dia kedinginan. Yang biasanya dimanja dikasih jubah. Saudaranya yang iri menyemburkan dia di tanah. Itu adalah Getsemani, tempat dia bergumul atau mau menyerah atau percaya pada Tuhan. Dia melakukan yang benar di penjara. Dia di penjara karena ada istri Potifar yang iri dengan dia, yang tidak mau nurut sama dia. Dia difitnah. Kemudian dia berbuat baik di penjara. Dia hanya dimanfaatkan, dia dilupakan. Saudara, tidak ada kisah yang enak dari Yusuf, tapi itulah Getsemaninya. Proses, dia ditekan, diperas. Tetapi dia memilih setia kepada Allah. Akhirnya dia menjadi orang nomor 1 di Mesir sebenarnya. Itulah Getsemani, di mana kita diperlakukan tidak adil. Dan kita diam menunggu Allah yang membela kita. Abraham punya Getsemani. Ketika dia sudah menanti lama anaknya dari Sarah, Ishak, sampai dia pun pernah melakukan kesalahan karena kurang percaya, kurang sabar. Tetapi pada akhirnya
Anak perjanjian itu lahir dari istri sah, karena tidak ada poligami dalam Tuhan. Walaupun Abraham melakukan kesalahan, dan anak yang diminta adalah anak yang dia sayangi dari istri sahnya, yaitu Ishak. Dan dia sebenarnya bilang, Tuhan kenapa kau PHP? Kenapa kau ambil anakku ini? Bagaimana kalau istriku Sarah, dia itu hamil dalam masa tuanya, dan kau minta anak ini? Kau minta anak yang dari istri sahku. Kau minta anak yang kami tunggu-tunggu. Kalau dari istri yang lain gak masalah mungkin saudara, tapi mungkin itu juga melukai hati setiap orang tua. Tetapi ketika dia membawa Ishak, dia menyimpan perkara itu di hatinya dan dia percaya, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu jadilah. Itulah Getsemani. Dan akhirnya dia menang ketika dia mau membunuh anaknya dan Allah katakan berhenti. Itu tempat pemerasan kita saudara. Mungkin Getsemani Anda berbeda. Mungkin Anda seorang ibu yang terluka hatinya ketika Anda meminta anak Anda sembuh, namun anak Anda meninggal. Tetapi Anda katakan sebelum anak Anda meninggal, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Atau kau bekerja begitu susah payah, tapi kau diperlakukan tidak adil, tapi kau bertahan sampai Tuhan menunjukkan keadilan. Itulah Getsemani. Kita bisa punya hak untuk lari, tapi kita menekan diri kita supaya kita menghasilkan minyak yang wangi bagi Tuhan. Karena kita percaya kehendak Tuhan selalu lebih baik, sekalipun itu menyakiti kita. Mungkin kita sudah pacaran lama banget, kita saling mencintai, cinta kita saling tulus. Tetapi Tuhan bilang putuskan. Bukan kehendakmu, kehendakku. Tuhan, tidak Tuhan. Begitu berat mungkin. Tetapi kau akhirnya memilih kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Itu juga Getsemani, saudara. Apa yang bisa kita lawan, tapi akhirnya kita serahkan pada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita menang di Getsemani? Saya tidak tahu apa. Ini balik kepada doa yang tidak tertidur. Dalam doa, datanglah dengan jujur kepada Allah. Gak perlu pura-pura kuat, katakan semua. Seperti yang diberi Yesus teladan, saudara. Bapak kalau bisa, cawan ini gak jadilah, gak ada acara penyiksaan. Kalau bisa gak usah dipaku, gak usah disalib. Gak usahlah caranya harus begini menanggung dosa dunia. Katakan, Bapak kalau nggak bisa, aku ingin anakku tetap sehat. Kalau bisa, apa yang kau inginkan, katakan dengan jujur. Nangis kau sepuas-puasnya. Dan kau jangan menghadapinya sendirian. Supaya kau menang di Getsemani. Minta kekuatan, minta dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, sahabatmu. Minta kekuatan, doakan saya. Mungkin ada penyakit tertentu, doakan saya. Dan berdoalah sampai kita lulu dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Doa mengubah, bukan hanya mengubah situasi, tapi lebih dulu mengubah hati kita agar berespon benar sesuai kehendak Tuhan. Bahkan kalau doa itu perlu kau ucapkan 3 kali seperti Yesus 3 kali doa yang sama saat dia betul-betul genting, krisis, mau nggak jadinya disalib atau tidak. Dia ucapkan tidak masalah. Doa itu bukan hanya untuk menghindarkan, tetapi juga untuk menguatkan. Lebih dulu menguatkan kalau itu harus terjadi. Dan kalau Anda sudah menang di Getsemani Anda sendiri, itu buktinya Anda tenang menghadapi ujian hidup apapun. Anda tidak lagi memaksakan kehendak Anda sendiri. Nggak ngotot harus sembuh Tuhan, harus sembuh, harus dia, anakku nggak boleh mati Tuhan. Tetapi kita tetap taat meski harus berhenti. Saya harus membela diri Tuhan. Tidak lagi seperti itu. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Dan itu hanya bisa kalau kita punya doa yang tidak tertidur. Getsemani adalah malam yang panjang bagi Tuhan Yesus. Dia tidak tidur semalaman, dia berdoa, bergumul. Dan dia minta kekuatan, tapi dia kecewa pada muridnya yang tidur.
Kenapa mereka tidur? Mereka berduka cita dengan perkataan Yesus, tapi mereka tidak sanggup berjaga-jaga dan mendoakan Yesus sampai malaikat yang harus turun memberi kekuatan. Karena semua dosa dunia akan ditimpakan 2 jam lagi. Dia akan ditonjok, dia akan dipermalukan, dia akan diolok-olok. Anak Allah, Tuhan turun dari salib itu. Dia bisa turun, tapi dia harus menahan, tahan. Itu yang paling sulit, saudara. Kalau Anda mau menang, Anda tidak boleh tertidur dalam doa. Bukan berarti Anda nggak tidur-tidur secara fisik, saudara. Saya sudah tahu rasanya tidak tidur semalaman, saudara. Saya semalamnya ini nggak bisa. Saya nggak bisa tidur akhir-akhir ini. Ternyata Tuhan ingin saya berdoa dulu benaran. Karena judul doanya kekuatan dari doa yang tidak tertidur. Seharusnya saya buat kekuatan doa yang tidak tertidur, tetapi fisik bisa tidur, gitu ya. Tapi tidak masalah, saudara. Doa yang tertidur itu apa? Di sini ada yang tidur, bangun. Doa yang tanpa kesadaran rohani. Doa yang diucap dalam kelemahan daging. Doa yang tidak berjaga, hanya rutinitas. Fokusnya hilang, sadar rohaninya nggak ada. Biasanya ini karena lelah fisik dan emosional. Dan ada kelalaian, kita nggak peka. Penyebabnya kita bisa masuk ini, mungkin kita punya duka cita yang membuat kita jadinya lalai, asik berduka terus. Ada juga karena tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita lelah, tidak seimbang, ini juga akan mempengaruhi jiwa dan roh kita. Sehingga kita memang roh penurut, daging lemah. Karena itu perlu dijaga keseimbangan, saudara. Kalau Anda duka, ada lelah, jaga keseimbangan agar kita tetap peka di waktu genting. Karena doa yang tertidur ini penyebabnya karena kita tidak lagi punya kepekaan. Kita punya hubungan yang minim dengan Bapa. Saudara, kalau Anda mau tahu orang yang bermasalah, pasti dia punya masalah dengan relasinya dengan Tuhan, saudara. Kalau doa yang tidak tertidur itu bagaimana? Itu doa yang waspada. Dia waspada rohani, bukan berarti saya suruh Anda nggak tidur malam ini, tidak, saudara. Itu bedakan. Jadi itu doa kewaspadaan rohani. Ada penyerahan penuh kepada kehendak Bapa. Kita jadi saluran kekuatan ilahi. Kita penuh dengan kesadaran. Tekun, berakar dalam kehendak Tuhan. Kita doa yang terus hidup. Bukan hanya rutinitas, berdoa. Ya rutinitas, baca. Tapi nggak ada nyala rohnya, nggak ada apinya. Doa yang tidak tertidur itu menyala. Ada penuh kerinduan, keintiman. Ada kesadaran bahwa kita bisa lemah kalau kita nggak nyatu dengan kekuatannya Tuhan untuk menghadapi apapun. Itu doa yang tidak tertidur. Saudara, ini juga saya mengingatkan. Anda terbukti Anda tidak tertidur, saudara. Ketika Anda peka. Kadang, saudara, saya baru mengerti, kadang kita nggak ngingat seseorang, tiba-tiba dia terlintas di pikiran kita. Saya mau katakan, Tuhan sedang memberi kita kepekaan. Siapapun yang terlintas tiba-tiba, mungkin seseorang waktu SMA kita kenal, dia tidak biasa ada di pikiran kita, tapi tiba-tiba terlintas. Itu ada makna. Kadang Roh Kudus sering mengingatkan kita berdoa jadi sarana kekuatan bagi dia. Berdoa mendukung temanmu itu. Dia sedang bergumul saat ini. Mungkin dia sedang kritis, mungkin dia sedang genting. Ketika tiba-tiba terlintas, jangan hanya diam. Kau teringat seseorang, kau berdoa dan doakan dia. Tuhan, apapun yang ada terjadi pada dia, tutup bungkus dia dengan darah Kristus. Lindungi dia dan keluarganya. Lindungi aku dan juga keluargaku. Saudara, kadang kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dan inilah kekuatan besar dari 3 rahasia yang tidak tertidur. Doa yang tidak tertidur. Kalau kau punya doa yang tidak tertidur, terus waspada dan berjaga. Kau akan menerima kekuatan rohani di tengah krisis, di tengah keadaan genting, di tengah sesuatu yang tidak kau sadari. Mungkin akan terjadi beberapa jam lagi atau waktu lagi, tetapi ada kekuatan rohani karena doamu tidak tertidur. Kau senantiasa siaga, berdoa. Kau mau kemana saja berdoa, saudara. Dan kekuatan sejati ini akan menyanggupkan kita berdiri dalam tantangan apapun.
Mungkin situasinya tetap sama, tetapi hati kita sudah berbeda. Hati kita sudah diubahkan, sehingga kita merespon tiap masalah dengan benar. Ada kekuatan mengalir pada kita. Pada saat kita mau marah, kita tenang dulu. Kita punya strategi. Dan yang kedua, doa yang tidak tertidur inilah yang akan menjaga kepekaan rohanimu. Sehingga ada memang situasi-situasi yang kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, kita jatuh. Atau keadaan itu terjadi, tetapi itu masih bisa dicegah. Inilah kalau kita punya doa yang tidak tertidur, kita peka akan kehendak Allah. Kita bisa bedakan suara Allah dan suara dunia, sehingga kita tidak bisa alih-alihkan, tidak masuk jebakan musuh. Dan kita akan mengalami lawatan, ada damai, ada tuntunan Roh Kudus. Ini yang paling penting. Anda tidak hanya sekedar berdoa, mungkin lawatan itu Anda menangis, Anda nggak tahu kenapa Anda menangis, tapi ada sesuatu yang sudah terangkat dari Anda. Anda merasakan damai, ada tuntunan Roh Kudus, ada kekuatan ilahi. Itulah kekuatan doa yang tidak tertidur. Ada arahan yang pasti, ada damai sejahtera. Jadi bagaimana supaya aku punya doa yang tidak tertidur? Itu kita punya disiplin relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak boleh cuma rutinitas, tapi kita itu punya akar yang dalam, intim dengan Tuhan. Ini orang yang peka, pasti orang yang punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, yang intim. Bohong Anda bisa peka suara Tuhan, Anda sendiri nggak pernah doa tiap pagi. Lain doa Anda sendiri, lain doa dengan pasangan, lain doa dengan keluarga, lain dengan, itu relasi karena doa, apa-apa doa. Ini kekuatan, saudara. Bukan sekedar rutinitas, tapi seperti kau rindu bercakap-cakap dengan kekasih hatimu, saudara, yang akan terus memberimu kekuatan. Itu seperti makanya dikatakan doa adalah napas, bukan beban. Doa yang penuh iman. Kita harus beriman, saudara, bukan hambar. Kita harus benar-benar percaya. Percaya sebelum melihat, itu iman. Itulah doa yang tidak tertidur. Tekun. Mau belum dijawab, kau terus doakan, karena ada imanmu yang percaya, ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tidak menyerah meski belum melihat jawaban. Iman ini bahan bakar kita, dan inilah ya ketekunan kita, itulah yang akan menjadi jalannya sehingga doa itu menembus langit Tuhan. Saudara, seperti doa, asal ku jamah jubah-jubahnya aku pasti sembuh, itu doa yang penuh dengan iman. Doanya Bartimeus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Walau dia dimarah-marahin, diam kamu, diam Bartimeus, diam. Makin dia kuat berseru karena dia pikir, dia tahu dengan iman sungguh-sungguh, dengan tekun dia berteriak. Karena hanya ini, pasti aku sembuh, pasti aku sembuh. Dia sudah mengimaninya dan itu terjadi. Dan doa yang tidak tertidur itu, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri yang akan berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kau nggak tahu mau ngomong apa, kau hanya nangis. Tuhan, rohmu sedang berdoa pada Tuhan. Roh Kudus sedang berdoa. Kau mungkin lega setelah kau berdoa, mungkin masalahnya belum berubah, tapi hatimu sudah berubah. Hatimu sudah dikuatkan, hatimu sudah dipenuhi kekuatan ilahi. Di sanalah Roh Kudus bekerja mengungkapkan isi hati kita yang terdalam. Ketika kita nggak bisa ngomong, kita hanya bisa ngomong, Tuhan, tapi kita berdoa, tolong aku Tuhan. Roh Kudus akan berdoa menyampaikan isi hati kita yang paling dalam. Saudara, sudahkah kita berdoa dan berjaga-jaga? 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah, berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jaga di dalam doamu. Efesus 6 ayat 18. Dan di Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tidur. Anda
berarti sudah punya doa yang tidak tertidur. Kalau hati Anda ini peka terhadap bahaya rohani. Anda tahu ada yang salah di gereja ini. Anda tahu ada penyesatan yang mulai menyusup. Anda tahu karena Anda peka. Karena Roh Kudus akan memberi Anda kepekaan untuk itu. Kalau Anda sudah benar-benar punya doa yang tidak tertidur, itu artinya Anda selalu berdoa. Mau situasi nyaman, mau situasi genting. Bukan dulu Anda punya masalah baru Anda berdoa. Anda selalu berdoa, kemana-mana berdoa. Itu artinya doa Anda tidak tertidur. Dan Anda bergaul karib dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Apa-apa tanya Roh Kudus. Itu artinya Anda punya doa tidak tertidur. Sadari pencobaan itu nyata, saudara. Maka harus punya doa yang tidak tertidur. Selalu berdoa, di rumah berdoa. Gak harus kau berlutut begini sambil kau beraktivitas, kau berdoa. Tanya Roh Kudus. Ini butuh disiplin, lain 1 jam yang memang kau harus teduh, kusyuk. Yesus memilih tempat zaitun karena sunyi, kusyuk. Ada saatnya kau sambil bekerja pun tetap berdoa. Karena doa itu napas, saudara. Dan rendah hatilah, berserah. Kau pasti akan berserah pada Tuhan. Itu artinya doamu tidak tertidur. Dari sini bisa kita simpulkan, saudara. Getsemani mengajarkan kita, kekuatan kita bukan dengan hanya menghindari masalah, menghindari penderitaan. Tapi terutama saat ada ketaatan, mau tunduk, hatinya mau tunduk lewat doa. Doa sejati itu hanya lahir bukan dari situasi yang diubahkan, tetapi itu hanya lahir dari sikap hati kita yang sudah diubahkan. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu jadilah. Itu yang melahirkan kekuatan sejati. Yesus menunjukkan bahwa doa yang tidak tertidur itulah jalan satu-satunya mencapai kekuatan ilahi. Ketaatan sempurna dan kesiapan menghidupi doa. Bangun, saudara. Saya biasanya itu bangun pagi-pagi. Kadang saya itu dibangunkan Tuhan. Saya tidurnya jam 11, bisa bangun jam 1, bisa bangun jam 2. Kadang saya juga tidur jam 8, bisa bablas juga. Tapi ada saat-saat tertentu yang saya disiplin diri saya. Kalau saya terbangun, itu tidak ada yang kebetulan. Jangan pernah kau tidur lagi tanpa kau berdoa lebih dulu. Paling tidak doakan dirimu dan keluargamu. Itu artinya ada calling memanggil, alert, hati-hati, ayo. Supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Makanya Tuhan marah pada Petrus dan murid-muridnya. Tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja? Dukung aku. Mereka semua tidur, saudara. Sehingga mereka jatuh dalam pencobaan. Murid-muridnya pada lari, nggak ada yang setia, ketakutan karena hatinya tidak siap. Ketika Yesus ditangkap, mereka malah lari. Kalau mereka nyata di doa, mereka akan menguatkan Yesus, mereka akan menemani Yesus karena mereka sudah lebih dulu kuat. Kalau tadinya si Petrus berdoa, dia tidak akan menyangkal Yesus 3 kali, tapi akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, Anda tidak akan tahu yang terjadi ke depan, karena itu berjaga-jagalah. Doa yang tidak tertidur, doa yang senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan pasti peka dengan hal rohani. Kekuatan gereja adalah doa. Bohong gereja yang gak ada doanya, cuma tampil-tampil gak ada doa. Bohong, itu cepat runtuh. Ada nanti masalah di depan, langsung dia gak datang lagi, saudara. Tapi orang yang berdoa punya doa yang tidak tertidur. Salah satunya buktinya dia akan setia. Dalam masalah genting dia setia dengan gerejanya. Jadi bangunlah kehidupan doa. Doa bukan untuk mengubah keadaan. Ingat, jangan nuntut Tuhan aja ubah keadaan. Tapi itu lebih dulu mengubah hati kita. Supaya kita siap menghadapi keadaan. Mau apa yang terjadi? Mau kelaparan? Mau gempa bumi? Kita sudah siap. Kita berespon benar. Kita jadi teladan. Kita jadi saluran kekuatan sama yang lain. Saudara, berserah pada kehendak Tuhan bukan berarti kita pasrah. Ini beda. Kita bisa ambil, tapi kita letakkan hak kita. Karena kita lebih percaya pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mau dipiutangi. Orang yang berkorban untuk kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita, pasti diberkati. Saudara, jadi perlu Anda sadari jika dalam doa Anda, kewaspadaan terhadap pencobaan, pasti Anda akan mengalami kemenangan dalam hidup. Salib tidak dimulai di Golgota.
Kemenangan itu dimulai dari kemenangan pergumulan di Getsemani. Dan demikian juga kemenangan kita tidak dimulai dari dunia yang mana kita bisa menaklukkan masalah. Tetapi itu dimulai dari hati kita yang berdoa sehingga kita menang. Sama seperti orang yang ujian, dia sudah menang ketika dia punya persiapan yang matang. Tetapi dia bisa kalah kalau dia tidak punya persiapan. Tetapi yang sudah punya persiapan menang, dia pasti sudah menang duluan di awal sebelum ujian dimulai. Saudara, pencobaan dari setan, ujian dari Tuhan. Pencobaan itu negatif. Ujian itu untuk hal yang positif. Karena itu berjaga-jagalah. Kau tidak akan tahu 1 jam lagi ke depan. Karena itu kau harus berdoa bukan saat masalah datang. Tetapi sebelum masalah, bahkan setiap saat. Supaya kau punya respon benar apapun yang terjadi. Jangan tunggu pencobaan datang baru berdoa, tetapi berdoalah sekarang agar saat pencobaan datang kita sudah siap untuk menang. Kita menang dan kita pasti menang bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Kau mengajari kami. Kami mau meruntuhkan kehendak kami dan kehendak-Mu jadi. Kami mau disiplin dengan relasi dan doa karena kami tahu kekuatan yang sejati lahir dari Engkau ketika kami menyerahkan semuanya dan membiarkan kehendak-Mu yang jadi dalam ketaatan kami, ketundukan kami. Ajari kami senantiasa waspada rohani, peka rohani, sehingga kami bisa menjadi sarana kekuatan ilahi bagi yang lain. Dan kami siap berespon benar untuk apapun pencobaan, untuk apapun masalah, untuk apapun. Kami keluar jadi pemenang. Bahkan pencobaan masalah itu akan membawa kami menjadi pemenang. Ketika kami ditekan, kami tidak tertekan, tapi kami muncul seperti berlian, seperti emas. Karena kami telah dimurnikan lebih dulu dengan doa kami dan persiapan hati kami. Terima kasih Bapa, bantu jemaat-Mu ini menjadi pendoa-pendoa yang berjaga-jaga, yang tidak tertidur dan merasakan kekuatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.